Banyaknya objek diduga cagar budaya atau ODCB yang terlantar di Kabupaten Nganjuk menuai sorotan tajam. Komunitas Pelestari Sejarah dan Ekologi Nganjuk Kota Sejuk menilai pemerintah daerah abai terhadap tanggung jawab perlindungan warisan sejarah. Di sisi lain, dinas terkait mengaku terhambat minimnya anggaran. Lalu, siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan warisan budaya ini? Di tengah deru modernisasi, sejumlah objek diduga cagar budaya di Kabupaten Nganjuk seolah dibiarkan tergerus waktu. Sebagian besar dari mereka berada di tempat terbuka, tak berpagar, tanpa papan informasi, bahkan tanpa perlindungan sama sekali. Kondisinya memprihatinkan, terancam pencurian, perusakan hingga punah dari ingatan sejarah. Nah, terkait dengan kondisi ODCB yang ada di Kabupaten Nganjuk yang jumlahnya tersebar sangat banyak di hampir 20 wilayah kecamatan itu ada, dan lokasinya sangat terancam, kondisinya sangat terancam oleh pencurian, oleh perusakan, oleh akibat-akibat faktor lain masuk alam dan sebagainya. Ini membutuhkan perhatian yang sangat serius. Kota Sejuk, komunitas pelestari sejarah di Nganjuk turun langsung ke lapangan. Tanpa anggaran, tanpa dukungan struktural, mereka bergerak sendiri, mendata, menyelamatkan dan melaporkan ODCB yang terancam ke dinas terkait, namun langkah ini belum cukup. Seperti biasa, Kota Sejuk itu melakukan dengan caranya sendiri, dengan konsep terstruktur di dalam berdasarkan komunitas. Itu melakukan turun di lapangan, satu, ngecek keberadaannya, dua, penyelamatan pengertiannya kalau itu terancam ya segera dilaporkan ke dinas terkait, yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Terus selanjutnya melakukan kerjasama dengan lintas komunitas ya, untuk menangani persoalan-persoalan ODCB yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk mengakui keterbatasan. Kabid Kebudayaan Amin Fuadi menyebut minimnya anggaran jadi kendala utama dalam penyelamatan ODCB. Memang pada satu sisi ini menjadi kendala kami, dinas, bahwa minimnya anggaran untuk pengelolaan lebih lanjut terhadap cagar budaya yang berada di lapangan. Ya, sebagai contoh barangkali Candi Banjarsari. Ya, Candi Banjarsari itu masih berada di lahan masyarakat, dan itu juga harus segera dibebaskan lahannya. Nah, hingga saat ini kami mencoba untuk menyampaikan kepada pimpinan itu segera ada pembebasan. Ini belum ada istilahnya umpan balik dari karena memang harus melibatkan lintas dinas. Nah, demikian juga barangkali masih banyak yang sifatnya benda-benda yang tersebar, dan itu dari sisi keamanan memang sangat mengkhawatirkan. Nah, ini tentu juga harus ada upaya penyelamatan, dan kami kebetulan memang untuk mengcover itu, karena untuk menyelamatkan itu kan butuh sarananya banyak ya, peralatan, kemudian angkutan, ya, tenaga. Nah, ini kami belum terakomodir untuk hal-hal yang demikian. Tentu ini menjadi tantangan ya. Padahal, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 telah mengamanatkan pendanaan pelestarian cagar budaya, termasuk dari APBD dan sumber lain yang sah, namun hingga kini pelaksanaannya masih jauh dari ideal. Nah, ini seharusnya ada pos-pos khusus untuk masalah pendanaan. Di Kabupaten Nganjuk juga sudah ada Peraturan Bupati, yaitu Nomor 3 Tahun 2025 tentang pelestarian warisan budaya. Itu pada bab 7 pasal 114 dan 115 itu juga menyinggung masalah pendanaan. Berarti Kabupaten Nganjuk wajib mengeluarkan dana untuk pelestarian cagar budaya yang ada di Kabupaten Nganjuk. Karena apa?
di dalam pasal itu juga menyebutkan kalau sumber dana itu didapat dari APBN, didapat dari APBD, dan didapat dari pihak-pihak atau berupa hibah atau bagaimana yang sifatnya tidak mengikat. Di situ disebutkan juga seperti itu. Ya, kalau selama ini di Kabupaten Nganjuk yang terjadi bagaimana, Pak? Sepengetahuan saya, ini terlepas ada anggaran atau tidak, dianggarkan atau tidak, saya tidak pernah melihat itu. Tapi kenyataan di lapangan dengan melihat kondisi objek-objek cagar budaya yang terlantar, ini menurut saya perhatian dari pemerintah daerah kurang serius untuk menangani ODCB. Saya kira mungkin karena penganggaran itu tidak bisa kita tentukan sendiri dari dinas, jadi tentu ini perhatian dari pemangku kepentingan yang lain seperti TAPD maupun dari Banggar. Ini tentu kami membutuhkan dukungan kaitannya dengan pelestarian cagar budaya ini, karena jumlah cagar budaya di Nganjuk ini luar biasa dan itu sebisa mungkin harus terselamatkan. Ya, jadi jangan sampai nanti setelah kejadian baru nanti diramaikan kami yang ditegur. Nah, ini yang barangkali jangan sampai terjadi seperti di tempat lain ya. Sehingga harapan kami itu ya kegiatan-kegiatannya kaitannya dengan pelestarian itu juga didukung sepenuhnya. ODCB bukan sekedar benda purbakala, ia adalah saksi sejarah, jati diri bangsa, dan warisan untuk generasi mendatang. Ketika negara abai, masyarakatlah yang jadi benteng terakhir pelestarian. Tanpa upaya serius dari pemerintah dan semua pihak, ODCB yang tersebar di Kabupaten Nganjuk akan terus tergerus. Dan ketika warisan itu lenyap, sejarah hanya tinggal penyesalan. Kami akan terus mengikuti perkembangan isu ini. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan AG Cyber melaporkan.